Selamat datang di Deep Dive kita. Kali ini kita mundur jauh ke tahun 1882. Betul. Kita mau menjelajahi ujung barat Jawa yang waktu itu, masih liar banget ya. Daerah yang sekarang Anda kenal sebagai Ujung Kulon lah kira-kira. Dan panduan kita ini luar biasa, catatan dari Peter Johannes Veth. Judulnya Java Geographisch, Ethnologisch, Historisch. Panjang ya? Iya panjang, tapi dari judulnya aja udah kelihatan ya, ini bukan sekedar catatan iseng jalan-jalan. Sama sekali bukan. Judulnya itu Geografi, Etnologi, Sejarah, nunjukin ambisi besarnya Veth. Dia benar-benar niat mau memetakan lanskapnya, memahami penduduknya, sampai menggali sejarahnya. Jadi semacam inventarisasi gitu ya. Bisa dibilang gitu. Usaha sistematis buat mengkatalogkan alam dan manusia di Jawa kolonial akhir abad 19. Ini potret yang detail banget loh. Oke. Nah, misi kita di Deep Dive kali ini, kita coba gali intisarinya deh. Ekspedisi Veth ini gimana sih rutanya? Terus, tantangan alamnya apa aja? Ketemu apa aja mereka di sana? Soal hewan liar, soal manusia. Kita fokus ke detail-detail yang bikin catatan ini hidup. Siap. Jadi perjalanannya Veth ini start dari pesisir. Tepatnya Karingin atau Ciiringin ejaannya dulu. Karingin, oke. Mereka lalu jalan menyusuri Teluk Lada. Dulu namanya Pepperbay. Lewat kampung-kampung kecil kayak Bama Udik, terus sampai di Panimbang. Panimbang ini gimana kondisinya waktu itu? Nah, Veth gambarin Panimbang ini kayak kota kecil yang lumayan ramai, letaknya di tepi sungai, Sungai Ciliman. Katanya sih kayak ikan sungainya. Oke, dari Panimbang petualangannya makin seru nih kayaknya. Betul, makin menantang. Mereka lanjut ke Sudimanik. Sudimanik. Iya, itu ibu kota distrik Cibaliung waktu itu. Dari sana terus ke selatan, ke arah Patuja, dekat pantai selatan. Wah, jauh juga ya. Sampai akhirnya ke titik paling barat Jawa, semenanjung Ujung Kulon itu. Tepat. Dan yang menarik, host speaker, saya perhatikan di catatannya mereka pakai satuan tiang buat ukur jarak. Oh ya? Kayak gimana tuh? Contohnya, dari Karingin ke Sungai Cibama itu jaraknya 14 tiang. Ini kan nunjukin bukan sekedar jalan, tapi ada semacam upaya survei, pemetaan yang terstruktur gitu. Iya juga ya. Berarti memang serius ini ekspedisinya. Banget. Dan sepanjang rute itu alamnya luar biasa. Jadi penguasa sekaligus, ya jadi tantangan besar. Gimana tuh tantangannya? Sungai-sungai besar kayak Ciliman, Sudimanik, terus ada Cikeusik Luhur yang disebut arusnya bahaya banget. Itu jadi jalur transportasi utama tapi ya sekaligus penghalang. Selain sungai? Gunung Payung itu jadi patokan penting buat navigasi dari laut. Terus medannya, hutan lebat di mana-mana. Rawa-rawa luas, Veth bilang menghambat dan menyulitkan. Kebayang sih kalau rawa luas gitu. Belum lagi kalau habis hujan, lumpurnya dalam. Ditambah lagi ombak besar di pantai selatan, itu sampai membentuk dinding-dinding karang yang terjal. Lengkap ya tantangannya. Tapi di tengah deskripsi alam yang keras itu, ada satu temuan Veth yang menurut saya, ini luar biasa nih. Yang mana tuh? Soal sisa-sisa cangkang hewan laut. Ditemukannya di Danau Air Tawar. Di pedalaman lagi. Iya, itu memang mencengangkan. Ini kan kayak bukti langsung ya, pernah ada perubahan geologis yang dahsyat gitu di masa lalu Ujung Kulon. Persis. Temuan itu nunjukin betapa dinamisnya alam di sana. Dan kondisi alam yang menantang itu justru mendukung kehidupan liar yang sangat kaya. Nah, soal flora-fauna gimana catatannya? Floranya beragam banget. Veth nyebut pohon sahadan, langkap, yang tinggi-tinggi, terus ada pandan di bukit pasir pantai, hutan kelapa yang lebat di Pulau Deli, palem, ujenia, macam-macam di tanah rawa yang subur. Oke, itu tanamannya, faunanya. Nah, ini yang bikin merinding juga nih. Selain monyet, burung-burung indah, ikan yang banyak di Sungai Ciliman. Apa tuh? Harimau. Veth bilang harimau ada di mana-mana. Serius? Di mana-mana gimana maksudnya? Bukan cuma di hutan lebat aja. Jejaknya itu sampai ketemu di pantai tempat penyu bertelur. Hah? Harimau di pantai? Bisa dibayangin nggak tuh? Susah kan? Ini nunjukin ekosistem yang, beda banget sama sekarang. Masih utuh, masih liar banget. Predator puncaknya sampai ke pesisir gitu. Gila sih. Itu menunjukkan keterkaitan ekosistem yang erat banget ya? Jelas sekali. Harimau yang gerak dari hutan ke pantai.
sungai yang jadi penghubung gunung ke laut, terus temuan cangkang laut di daratan tadi. Semuanya nyambung dalam satu sistem alam yang besar. Dan ya itu tadi, masih sangat liar. Oke. Nah, di tengah alam yang sedominan itu, gimana dengan manusianya? Apa beneran cuma hutan belantara kosong aja? Ternyata nggak juga. Nggak sepenuhnya kosong. Fed nyatat ada pemukiman yang bervariasi. Oh ya? Contohnya? Ada kampung nelayan di pesisir kayak Bama Udik tadi. Terus ada pusat aktivitas kayak Kampung Perdana di Panimbang. Sampai ada ibu kota kabupaten di Sudimanik. Bahkan Fed nemu rumah-rumah yang terpencar gitu, di area yang susah dijangkau. Tapi ada juga catatan soal gubuk kosong katanya. Betul, dia nyebut ada gubuk-gubuk lama ditinggalkan di sekitar Panimbang. Itu menarik ya. Mungkin pola hidupnya nomaden atau gimana gitu ya. Pindah-pindah karena faktor alam mungkin. Sangat mungkin. Itu nunjukin adaptasi manusia kan sama lingkungan yang keras. Dan memang, begitu masuk ke hutan belantara ujung kulonnya, Fed negasin. Penduduknya sangat-sangat sedikit. Jadi memang jarang ya di intinya. Iya. Tapi di tengah kondisi itu, ada satu catatan budaya yang penting banget menurut saya. Apa itu? Penduduk setempat itu ternyata menjaga goa-goa di dinding karang pantai selatan. Menjaga maksudnya? Goa-goa itu dianggap tempat keramat. Tempat bersemayam roh leluhur mereka, yang mereka sebut Sangjang. Wow, jadi meskipun hidupnya terpencil dan mungkin sulit, mereka punya hubungan spiritual yang kuat ya dengan alam sekitarnya. Bukan sekedar soal bertahan hidup aja. Tepat sekali. Jadi kalau kita rangkum, catatan Fed 1882 ini ngelukiskan ujung barat Jawa sebagai dunia yang masih didominasi alam liar. Lanskapnya ekstrim. Hutan, sungai deras, rawa luas, satwa liar termasuk harimau. Manusianya? Manusianya ada, dalam kantong-kantong kecil mereka hidup beradaptasi, pinter mereka. Dan punya hubungan spiritual yang dalam sama lingkungannya. Laporan ini benar-benar kayak jepretan waktu ya, harta karun lah. Detailnya itu bikin kita bisa ngebayangin betapa drastisnya perubahan di sana selama, ya kurang dari 150 tahun ini. Pengingat kuat soal dinamika manusia dan alam. Dan ini mungkin membawa kita ke satu pemikiran akhir ya, untuk Anda renungkan. Silakan. Gini, kalau catatan detail Fed dari abad ke-19 ini sangat berharga buat kita memahami perubahan di masa lalu, gimana menurut Anda catatan kita hari ini? Maksudnya? Ya, data lingkungan yang kita kumpulkan, cerita-cerita lokal, observasi kita sehari-hari, bagaimana semua itu nanti akan dipakai sama generasi mendatang untuk memahami dunia kita ini dan jejak apa sih yang sebenarnya kita tinggalkan? Pertanyaan bagus itu. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya.